Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Dere. Kali ini saya akan membahas tentang 10 makanan yang akan mengoptimalkan yang namanya autofagi. Teman-teman ingat kan dari kata autofagi itu apa? Autofagi itu yang namanya self-cleaning. Self artinya auto, artinya sendiri. Cleaning atau eating, makan. Jadi badan akan makan badannya sendiri. Gitu. Untuk tujuannya apa? Untuk tujuannya memberikan tenaga baru kepada badan untuk supaya badannya jadi tambah sehat. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya ini adalah sebuah proses terjadinya namanya katabolisme pada saat dimana kita puasa, teman-teman sekalian. Cuma kehebatannya adalah apa? Ketika kita puasa selama lewat dari 17 jam gitu, atau lewat dari 18 jam. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan, teman-teman ceritanya nih sahurnya cuma minum teh aja, atau minum kopi aja, udah itu langsung nggak masukin makanan. Nah, teman-teman biasanya puasa kalau bulan Ramadan kan cuma kenanya di 13-14 jam. Kalau kita tetap sahur. Tapi kalau kita nggak sahur, kita bisa puasa di 22 jam. Nah, ketika kita sahurnya cuma minum aja atau tidak mengkonsumsikan makanan, nah kita akan mendapatkan kebermanfaatan, badan akan menggunakan kecerdasannya untuk akhirnya, karena kita nggak dikasih makan nih selama 17 jam ya teman-teman tahu ya. Jadi waktu nggak dikasih makan selama 17 jam, badannya nih ceritanya, saya membuat penyederhanaan. Ceritanya badannya bingung, kok saya nggak dikasih makan nih udah 17 jam. Dia bilang, ya udah saya akan cari makanan sendiri di badan saya. Nah, uniknya waktu dia mencari makanan di badan kita, yang dia cari adalah apa teman-teman sekalian? Dia bukan cari, oh gimana ya udah organ tubuhnya harus dipecah aja, ototnya memecah diri misalnya, atau misalnya tadi tulangnya memecah diri, atau ginjalnya memecah diri, itu nggak terjadi. Dia nggak melakukan hal itu, badan kita terlalu cerdas. Dia bilang apa? Yang saya mau pecah itu yang nggak bermanfaat di badan saya. Setelah 12 jam ke atas, yang dipecah apa? Lemak kan? Nah kan bagus nggak kalau lemaknya turun? Bagus kan? Nah setelah 17 jam yang dipecah apa dia? Badannya bilang gini, ya udah saya cari aja yang nggak berguna yang ada di badan saya. Yang nggak berguna di badan saya adalah apa? Sel yang tua, sel yang mati, sel yang rusak. Termasuk juga berbagai sel-sel seperti misalnya tumor, kanker, dan sebagainya. Itu semua dipakai, dijadikan sebagai sebuah identitas namanya autofagosum untuk dikirim ke yang namanya bagian daripada tubuh kita yang disebut namanya lisosom, lisosome. Nah, ini adalah yang disebut dengan namanya site atau area di mana terjadinya daur ulang. Jadi yang rusak tadi dimasukin, jadi ini semua terjadinya di tatanan sel, di dalam sel kita. Jadi semua sel yang rusak itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam satu area site, recycle site namanya lisosom. Nah, di sana itu didaur ulang kembali untuk akhirnya nanti keluar menjadi apa? Menjadi free fatty acid dan menjadi amino acid untuk digunakan untuk perbaikan tubuh kita. Jadi teman-teman bisa bayangin ketika kita puasa, malah yang ada badan akan mencoba untuk mencari cara gimana caranya kita tetap bisa hidup, yang rusak malah kita ini. Bahkan teman-teman yang merasa waktu gemuk pas turun berat badan, kan kadang-kadang ada selulit ya, ada macam-macam itu adalah sel-sel yang sebenarnya yang nggak bagus di badan kita, tapi akhirnya malah dipakai untuk dibakar, untuk dijadikan tenaga. Nah, jadi makanya kenapa potensi berbagai anekdotal ya, mungkin nggak tahu kalau seandainya klaim-klaim itu juga ternyata ada referensinya lagi yang lain. Ketika terjadi sel kanker atau tumor itu turun. Makanya kenapa Dr. Christian de Duve tahun 1968 dan Dr. Yoshinori Izumi mendapatkan hadiah, yang satu dapat penghargaan hadiah Nobel tahun 68, yang satu mendapatkan penghargaan hadiah Nobel tahun 2016. Ini cellular biologist mereka semua. Nah, karena mereka menemukan konsep yang namanya autofagi ini. Nah, jadi poin saya adalah teman-teman nanti boleh Google lagi, boleh cek lagi karyanya daripada Dr. Christian de Duve dan Dr. Izumi Yoshinori, betapa tubuh manusia itu memiliki sebuah kecerdasan yang luar biasa. Hanya gara-gara puasa di atas 17 jam. Setelah lewat dari 17 jam, dia akan optimal lagi di 24 jam. Dia mencapai peaknya itu di kisaran sekitar 36 jam sampai 48 jam.
Bahkan optimalnya bisa sampai up to 72 jam. Nah, jadi teman-teman kalau bilang saya nggak makan 3 hari, itu teman-teman pikir, waduh itu akan terjadi bencana. Justru kebalikannya, yang terjadi adalah bukan musibah, yang terjadi adalah berkah. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tapi ini tetap masih minum ya teman-teman sekalian. Kalau nggak minum, kalau dry fasting seperti benar-benar di bulan Ramadan, teman-teman cuma hanya sampai 24 jam aja. Tapi kalau masih melibatkan liquid, masih bisa minum, teman-teman bisa 48 jam, 22 hari, atau bahkan bisa sampai 3 hari. Paham ya teman-teman sekalian ya? Nah, jadi berikut tema saya hari ini adalah 10 makanan yang bisa akan mengoptimalkan proses autofagi itu. Makanan-makanan apa aja yang bisa dimakan pada saat kita lagi puasa, dan pada saat kita buka puasa, tapi autofaginya, kebermanfaatannya, badan kita masih istilahnya masih turn on that autophagy effect tadi. Nah, apa aja makanannya? Yuk kita bahas dulu makanannya. Nanti saya akan jelaskan makanannya itu dari semuanya. Kita lakuinnya kapan ya? Oke, 1 adalah kopi. Black tanpa gula. Paham ya teman-teman ya sekalian ya? Jadi bukannya kopinya kalau kita kan 3 in 1 gitu ya. Dia pakai gula pasir, pakai susu dan sebagainya, otomatis patah. Jadi autofagi akan tetap terselenggara kalau misalnya kita mengkonsumsikan kopi. 1. 2, akan tetap terselenggara kalau kita mengkonsumsikan apa juga. Yaitu adalah teh hijau, dan juga kalau pernah dengar namanya Earl Grey tea atau yang disebut dengan namanya bergamot tea, itu juga termasuk salah satu daripada jenis-jenis teh yang kita bisa konsumsikan. Mungkin jenis teh yang lain juga nggak ada masalah sih, selama nggak pakai gula juga dan nggak pakai susu. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, jadi ini 2 mengoptimalkan, terutama pada saat dimana kita lagi berpuasa. Kita tetap bisa mengoptimalkan inisiasi autofaginya, tetap optimal kalau kita konsumsi ini. Nah, yogurt juga membantu untuk apa? Untuk keseimbangan gut bakteria kita, tapi bukan yang pakai gulanya ya. Lalu yang keempat yaitu adalah mushroom, artinya apa? Itu jamur. Kalau teman-teman tahu, jamur ada yang, ini kalau ini berdasarkan data aja ya, dikatakan ada yang tipenya namanya jamurnya ada saga, ada reishi, itu 2 jenis yang akan mengoptimalkan efek autofagi itu tetap terselenggara. Nah, di yogurt, di mushroom ini adalah kita makannya biasanya pada saat di jendela bukanya ya, tentunya ya, maksudnya itu. Lalu lanjut lagi di nomor 5, yaitu adalah kita makan sayur-sayuran gitu ya. Ini ada kandungan yang namanya, kalau istilahnya sulfur ya, sulfurafane. Ini sulfur yang rich sulfur kandungannya gitu. Nah, jadi mungkin kalau bahasanya itu, bahasa Inggrisnya cruciferous itu, veggies itu kalau di Indonesia itu dapatnya dari, jadi kita nggak penting terminologi ini ya teman-teman, karena saya juga baca, saya juga nggak paham, tapi intinya kandungan yang kita dapat dari brokoli, dari kembang kol, dari bean sprout, dari selada, dari kangkung, dari kubis, dari bakcoy dan sebagainya, itu kandungan itu semua yang juga akan tetap terselenggaranya si autofagi pada saat waktu kita di jendela makan, ya. Nomor 6 yaitu adalah ikan. Biasanya ikannya kadang-kadang yang wild fish, itu artinya seperti misalnya salmon, sarden. Ini black cod nih yang biasanya dagingnya putih, itu yang mengandung omega 3 yang tinggi. Nah, ini juga termasuk salah satu yang kalau kita konsumsikan itu pada saat jendela buka, proses autofagi tetap terjadi selama kita konsumsikannya juga tidak terlalu tinggi juga proteinnya, kurang lebih sekitar mungkin di bawah 30 gram ya. Lalu yang ketujuh yaitu adalah jahe ya. Jahe tuh kayak kalau di kita bisa misalnya kayak ginger juice gitu. Cuma problemnya kadang-kadang kita suka pakai jahe, kadang-kadang suka sama gula merah ya dan sebagainya. Tapi kalau bisa ini benar-benar maksudnya jahenya aja ya. Nah, jahenya sendiri juga nanti bisa dikenakan ke ikannya kalau teman-teman tahu dan sebagainya ya. Selain jahe, tadi saya lupa juga, baru ingat di kepala saya, yaitu turmeric atau kunyit ya teman-teman ya. Nah, itu juga bisa dipakai di sini. Lalu selain itu juga kalau pilih buah, salah satunya yang juga berdasarkan penelitian ini akan tetap terus kita dapatkan kebermanfaatan autofagi pada saat buka. Kalau kita bukanya pakai si berry, keluarga berry, teman-teman tahu ada blackberry, ada strawberry ya, itu salah satu yang bisa dipilih. Blueberry juga ya.
Nomor 9 yaitu adalah minyak oil, itu dari extra virgin olive oil. Kalau teman-teman tahu, jadi olive oil itu ada yang virgin olive oil, ada yang namanya light olive oil, ada yang namanya extra virgin olive oil. Yang extra virgin olive oil itu adalah yang oil yang benar-benar murni, yang artinya dia tidak ada campur tangan manusianya atau prosesnya itu tidak paling pendek gitu. Nah biasanya kadang-kadang olive oil ini dipakai langsung, jadi bisa dikonsumsikan mentah. Nah kadang-kadang dimasukkan ke si ikannya, misalnya dikasih di ikannya, atau tadi misalnya makannya sama sayur tadi, sayurnya dijadikan sebagai dressingnya buat sayurnya. Nah ini adalah salah satu strategi yang teman-teman bisa konsumsikan. Dan yang terakhir adalah ada MCT oil. Ini MCT oil juga masih masuk ke dalam nomor 9. Itu biasanya dikonsumsikan bareng sama kopi. Jadi MCT oil sama kopi dikonsumsikan, itu juga bantu kita jadi puasanya jadi lebih lama lagi. Karena kita dikasih tenaga dari MCT oil, tapi tidak terjadi kenaikan insulin, jadi tidak terjadi kebatalan puasa, dan proses autofagi tetap terselenggara. Dan yang terakhir adalah beberapa suplemen. Ya bukan artinya ini suplemen, suplemen ini bagus jadi saya konsumsikan, tapi kitanya nggak puasa, ya nggak terjadi ya. Tapi kitanya tetap puasa kalau kita mengkonsumsikan suplemen di jendela buka. Yang salah satu bisa direkomend adalah vitamin D, juga biasanya ada K3-nya karena relate ke sana, dan juga ada L-carnitin ya. Nah dari semua ini, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, waktu kita puasa, kita tetap masih bisa konsumsi kopi. Kopinya boleh gak dipakein MCT oil? Boleh pakai. Teh hijau boleh, minum juga pada saat puasa, bagus juga. Tea juga, Earl Grey juga boleh, tapi pakai gula enggak, pakai susu enggak. Ya jadi itu boleh. Tapi kalau kayak yogurt dan mushroom, abis itu begitu buka nih, yang mana lagi nih yang bisa kita makan pada saat dimana kita lagi puasa? Cuma ini aja nih, kopi dan teh, sama mungkin apalagi coba lihat di sini. Kopi, teh, di sini ada MCT oil, suplemen nggak boleh. Yang lainnya semuanya pada saat buka. Tapi pada saat bukanya maksudnya supaya tidak efek autofaginya tidak langsung selesai. Nah, pada saat buka kita tetap mengkonsumsikan makanan-makanan ini. Tujuannya untuk mengoptimalkan si autofagi itu tetap terselenggara meskipun kita masih buka. Nah, ini adalah 10 pilihan makanannya teman-teman sekalian. Jadi, kita makan ikan, dicampur sama mushroom, dipakein jahe sama turmeric sama kunyit, lalu dipakein olive oil. Makannya sama sayur. Habis itu pakai suplemen. Minumnya jahe. Masuk semuanya ya teman-teman ya. Berry misalnya jadi buat refreshingnya. Kan kadang-kadang kita mau makan dulu berry-nya di duluan atau berry-nya di belakangan. Nggak ada masalah juga. Nah jadi kurang lebih teman-teman kira-kira demikian 10 makanan yang tetap akan bisa membantu inisiasi kebermanfaatan daripada autofagi untuk tetap optimal ada di badan kita. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan di-share dan juga silahkan berkomentar. Thank you teman-teman. Dadah.